Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Detektif Ternak. Oke, para sedulur ngarit dimanapun anda berada, kali ini saya ada di sebuah bang pakan, yaitu godong singkong atau daun singkong. Nah, ini daun singkong yang jenis ini tidak seperti biasanya guys. Ini namanya singkong gajah karena daunnya agak lebar. Bisa dikatakan juga daun karet, singkong karet. Tanaman ini sengaja ditanam di sekitaran ternak kambing atau kandang kambing. Ini ada di wilayah Margototo, Metro Gebang, Lampung Timur. Nama pemiliknya adalah Mas Rinto. Dan hari ini beliau masih sibuk. Jadi sementara saya mereview bang pakannya ini guys. Nah, apa perbedaan singkong karet dan singkong pada lainnya, singkong buah lainnya? Singkong karet ini tidak berumbi guys. Nah, singkong karet ini bisa berumbi apabila disetek atau disambungkan dengan singkong makan atau singkong Garuda. Nah, jadi tujuan menanam daun singkong, tanaman singkong ini yaitu untuk kebutuhan pakan kambing atau bisa dikatakan bang pakan, stok pakan. Kenapa dikatakan sebagai bang pakan? Intinya buat tabungan pakan ternak kambing ketika kita repot. Kalau di wilayah perkampungan seperti ini guys ya, kalau tidak punya bang pakan seperti ini kita akan lempoh atau repot guys. Makanya perlunya kita menanam tanaman seperti ini ya ini. Jadi nggak ada istilahnya kambing kelaparan. Nah, ini guys. Istimewanya punya bang pakan seperti ini. Nah, ini guys. Kita nanam jangan cuma satu. Harus perlu beberapa batang, beberapa baris. Jadi istilahnya yang sebelah sana itu kita pangkas minggu ini. Yang ini minggu berikutnya, minggu kedua. Terus yang ini minggu ketiga. Jadi setiap 3 minggu sekali itu pertumbuhannya seperti ini guys. Nah, itu yang sudah 3 minggu. Nah, dan yang ini baru berapa hari ini? Kurang lebih 4 hari ini. Baru 4 hari sudah tumbuh seperti ini. Nah, jadi kita nggak repot, nggak bingung cari pakan. Nah, jadi pakan kambing itu nggak perlu ngarit terus, nggak perlu cari rumput terus. Kalau ngarit hanya khusus ngarit tok, itu kemampuan hanya beberapa ekor, mungkin hanya mampu 5 ekor 10 ekor kambing. Itu aja udah repot banget, udah capek banget, dan ujung-ujungnya apa? Nyerah, udah nggak melihara kambing lagi. Karena apa? Repot, ketumbar repot. Kalau di peternakan kambing di sini guys, itu kita bisa lihat 50 ekor kambing itu nggak kewalahan. Mereka itu yang satu punya yang pertama kita punya bang pakan, mereka punya bang pakan. Yang kedua punya stok pakan kayak onggok. Onggok itu apa? Onggok itu sisa ampas singkong. Nah, itu biasanya belinya di pabrik. 1 tonnya 350.000. Itu 1 ton itu bisa untuk 4 bulan atau 5 bulan. Nah, itu ditampung di sebuah wadah. Jadi punya onggok, punya daun singkong ini buat hijau-hijauan. Nah, dan punya lagi daun singkong yang fermentasi. Biasanya daun singkong fermentasi itu didapatkan dari kebun singkongnya orang atau singkongnya sendiri. Misalkan singkongnya sendiri atau nggak punya daun singkong, nggak punya tanaman singkong di ladangnya, biasanya mereka beli satu rate-nya itu 300.000. Kalau di sini sudah sampai rumah biasanya digiling. Setelah digiling bagi yang nggak punya gilingan, biasanya yang nggak punya chopper, biasanya nyewa 50.000 per hari seharinya. Kalau misalkan punya ya alhamdulillah, digiling, dimasukkan di plastik. Biasanya satu rate mobil pickup itu biasanya jadi 2 plastik.
dan itu bisa dikasih makan setiap pagi sore gitu. Kalau misalkan mau ngaret pas nggak repot ya, di sini juga rumput banyak seperti ini contohnya. Nah, rumput banyak di perladangan, di jalan-jalan, pinggir jalan, di perkampungan itu banyak banget yang namanya rumput. Jadi di sini guys nggak ada istilahnya bingung cari pakan, kecuali mereka yang emang nggak mau melihara kambing. Mungkin ada kerjaan yang lebih utama, entah itu pegawai negeri atau apa. Kalau di kampung ini guys, rugi kalau nggak punya hewan ternak, entah itu ayam, kambing, sapi. Itu kalau ayam kan bisa dikasih dengan sisa-sisa daun, sisa-sisa dari makanan, sisa-sisa dari dapur, sisa dapur. Kalau memelihara kambing ya seperti ini. Di belakang rumah ada beberapa meter masih sisa lahan, ditanami ini bang pakan seperti itu. Bagi teman-teman yang baru hadir, silahkan tekan tombol subscribe-nya, jangan lupa dibagikan, di share ke teman-teman sesama ternak yang hobi perkambingan, monggo di share. Apabila baru hadir, silahkan tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan ketika saya upload video. Ini adalah contoh tanaman singkong yang jenis Garuda. Apa bedanya tanaman singkong yang jenis ini? Kalau jenis singkong ini namanya singkong Garuda, ada yang mengatakan bahwa ini singkong bayeman atau singkong makan. Kenapa kok dikatakan singkong makan? Karena singkong ini buahnya bisa dimakan gitu, nggak ada racunnya. Terus nilai plusnya apa? Daunnya bisa langsung dikasihkan ke kambing, misalkan langsung dipatahkan gini, kita pangkas langsung dikasih makan ke kambing, aman. Beda halnya dengan tanaman singkong yang seperti ini. Ini daunnya agak lebar berwarna hijau ya. Ini kalau misalkan kambing yang belum terbiasa langsung dikasihkan makan cok bro, langsung dikasihkan ke kambing, biasanya kambingnya kembung atau mendem. Dan mungkin ini guys perlu saya sampaikan, daun singkong ini menurut informasi proteinnya sangat tinggi, untuk pertumbuhan kambing sangat bagus. Tapi perlu ada catatan harus diperhatikan. Saat memberikan makan kambing, khususnya daun ini, daun singkong yang daun lebar ini atau singkong karet ini, itu jangan dikasihkan ketika kambing lapar ya guys. Kalau pas kambing lapar langsung dikasihkan makan ini biasanya kembung. Itu entah respon apa yang diberikan oleh tubuh si kambing itu, pencernaan kambing itu. Nah, itu bisa berubah menjadi racun. Padahal ini aslinya protein yang tinggi, serat kasar yang tinggi, proteinnya tinggi, nutrisinya juga tinggi. Nih. Tapi kalau pemberian makannya itu kurang tepat, biasanya resikonya di kambing. Nah, kalau misalkan kambing sudah terlanjur dikasih makan ini kok mendem, itu ada di video kami, silahkan simak. Atau ini kita tuh harus punya obat-obatan antioksidan, antibiotik, vitamin, dan penguat otot. Itu ada di toko-toko ternak terdekat. Nah, apabila sudah terjadi kok kembung, itu juga ada triknya guys. Mungkin tidak saya bisa sebutkan di video ini. Ada di video saya di beranda YouTube. Untuk mengurangi resiko agar kambing tidak kembung ketika makan daun singkong jenis ini, itu bisa dijemur, nah, atau bisa juga diawetkan dengan cara difermentasi. Nah, kalau fermentasi itu aman ya guys, karena fermentasi itu segala macam jenis singkong itu kalau sudah ada istilahnya fermentasi itu udah lain halnya, udah hilang semua racunnya. Bisa dikasih makan setiap saat gitu. Nah, fermentasi juga ya jangan ngawur juga.
fermentasi itu biasanya nunggu ketika dibuka, setelah fermentasi itu dibuka, dicek apakah hangat apa enggak. Kalau misalkan hangat, jangan langsung dimakan, jangan langsung dikasih makan. Itu biasanya kalau langsung dikasih makan, kambing juga biasanya nggak kuat guys pencernaannya. Alangkah baiknya diler dulu, dibuka dulu biar nggak panas gitu. Sebenarnya fermentasi itu ya, kalau sudah 1 minggu atau 2 minggu sebenarnya sudah nggak panas lagi. Walaupun dia dalam keadaan tertutup rapat di plastik atau di tong, itu ketika dibuka itu ciri-ciri fermentasi yang bagus itu sudah ketika dibuka aromanya aromanya wangi banget, kayak tempe gitu, kayak aroma fermentasi gitulah. Terus nanti ada segerombolan lalat BSF itu mengerumuni yang namanya fermentasi itu tandanya fermentasi berhasil, sudah nggak panas lagi gitu guys. Ini video dari saya, video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Semoga ternak kalian di sana berjalan lancar, berkembang biak, berkah untuk keluarganya. Salam ngarit, salam dari Detektif Ternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.